Fans Belanda terheran-heran banyak pemain naturalisasi Indonesia ramai-ramai turun ke Liga Indonesia. Dinilai penurunan skill dan akan berpengaruh ke timnas. PSSI juga seakan membiarkan hal itu. Apakah ini awal kehancuran perlahan? Ini bukan sekadar fenomena biasa. Ini bukan pula kebetulan. Apa yang sedang terjadi di sepak bola Indonesia saat ini perlahan mulai memicu tanda tanya besar, bahkan di mata fans Eropa, khususnya fans Belanda. Mereka heran. Mereka bingung. Mereka kecewa. Kenapa para pemain naturalisasi timnas Indonesia yang dulu dibanggakan karena merumput di Eropa, kini justru berbondong-bondong memilih bermain di Liga Indonesia? Bagi fans Belanda, naturalisasi seharusnya punya satu tujuan utama, memperkuat tim nasional. Bukan sekadar mengganti paspor, tapi menjaga standar kompetisi tetap tinggi. Karena itu, mereka beranggapan, para pemain ini seharusnya tetap berada di level tertinggi Eropa, agar kualitas, mental, dan intensitas permainan tetap terjaga. Namun kenyataan berkata lain. Satu persatu, nama besar mulai mendarat di Liga 1. Dan disinilah kegelisahan itu bermula. Perpindahan massal ini mulai dianggap sebagai potensi bumerang. Bukan hanya untuk karir para pemain itu sendiri, tapi juga untuk masa depan timnas Indonesia. Kekhawatirannya sederhana tapi serius. Semakin banyak pemain yang meninggalkan Eropa, semakin besar risiko penurunan kualitas tim nasional. Intensitas latihan menurun, tempo pertandingan melambat, dan daya saing internasional ikut terkikis. Mari kita bedah satu persatu. Tom Haye, gelandang yang sempat merasakan atmosfer kompetisi Eropa, kini resmi memperkuat Persib Bandung. Sebagai gelandang bertahan sekaligus pengatur tempo, Haye dikenal memiliki visi, distribusi bola, serta kecerdasan membaca permainan. Di Eropa, ia terbiasa menghadapi tekanan tinggi, pressing agresif, dan tempo cepat. Namun kini, ia harus beradaptasi dengan ritme Liga Indonesia yang jauh berbeda. Bagi fans Belanda, ini langkah yang membingungkan. Mereka menilai, posisi seperti Haye justru sangat krusial jika tetap bermain di Eropa demi menjaga ketajaman taktik dan kualitas duel. Eliano Reijnders juga mengambil langkah serupa. Pemain yang dikenal fleksibel, bisa bermain sebagai gelandang maupun bek sayap, kini memperkuat Persib Bandung. Di Eropa, Eliano terbiasa bermain dalam sistem taktik modern dengan pergerakan dinamis. Kepindahannya ke Liga Indonesia dianggap sebagai langkah aman, namun berisiko dalam jangka panjang. Karena peran Eliano di timnas sangat vital dalam transisi permainan. Jika ritme kompetisinya menurun, otomatis efeknya akan terasa di tim nasional. Jens Raven memilih Bali United. Striker muda yang sempat digadang sebagai proyek masa depan timnas Indonesia ini dianggap punya potensi besar. Postur ideal, naluri gol, serta kemampuan duel udara membuatnya menjadi aset berharga. Namun banyak yang menilai, masa emas perkembangan pemain seperti Raven seharusnya ditempa di Eropa, bukan justru dipercepat turun ke liga yang intensitasnya lebih rendah. Kekhawatirannya, Raven akan kehilangan momentum perkembangan teknis dan fisik yang seharusnya bisa meledak di usia muda. Dion Mark juga kini berseragam Persib. Pemain yang memiliki kemampuan bertahan solid serta distribusi bola rapi ini, awalnya diproyeksikan sebagai pilar jangka panjang timnas. Bermain di Eropa memberinya pengalaman duel keras, pembacaan taktik tinggi, serta disiplin defensif. Namun kepindahannya ke Liga Indonesia kembali memicu pertanyaan. Apakah ini langkah strategis, atau justru awal penurunan standar? Shane Patinama kini menjadi bagian dari Persija Jakarta. Bek kiri yang punya kecepatan, stamina, dan agresivitas ini adalah salah satu pemain favorit fans. Di Eropa, ia terbiasa menghadapi winger cepat dan pressing tinggi. Namun di Liga Indonesia, tempo pertandingan jauh lebih lambat. Kekhawatirannya jelas, intensitas permainan yang turun bisa memengaruhi ketajaman fisik dan mental bertandingnya di level internasional. Rafael Struijk memilih Dewa United. Winger eksplosif yang dikenal dengan kecepatan, penetrasi, dan insting menyerang ini sejatinya adalah salah satu aset terpenting timnas. Namun langkahnya ke Liga Indonesia kembali memicu debat besar. Banyak yang khawatir, potensi ledakan karir Struijk justru terhambat karena minimnya tekanan kompetitif dibandingkan Eropa. Jordi Amat pun kini berseragam Persija.
pemain paling senior di antara para naturalisasi. Pengalamannya di berbagai liga Eropa menjadikannya sosok pemimpin di lini belakang timnas. Namun kini, ia juga memilih jalur domestik. Di satu sisi, kehadirannya meningkatkan kualitas Liga 1. Tapi di sisi lain, banyak yang bertanya, apakah intensitas Liga Indonesia cukup untuk menjaga standar seorang bek internasional? Dan belum berhenti di situ. Nama Ivar Jenner kini mulai dikaitkan dengan Persija. Gelandang muda yang sempat menjadi simbol regenerasi ini disebut-sebut akan segera menyusul. Begitu pula Mauro Zijlstra, striker muda yang juga dikaitkan dengan klub yang sama. Jika dua nama ini benar-benar mendarat di Liga Indonesia, maka hampir seluruh tulang punggung masa depan timnas akan berkumpul di satu kompetisi dengan standar yang jauh di bawah Eropa. Disinilah alarm mulai berbunyi lebih keras. Fans Belanda melihat fenomena ini sebagai penurunan kolektif. Bagi mereka, naturalisasi bukan sekadar memperkuat tim nasional dalam jangka pendek, tapi membangun fondasi jangka panjang. Dan fondasi itu harus ditempa di kompetisi elit. Ketika para pemain ini satu persatu meninggalkan Eropa, kekhawatiran pun membesar. Timnas Indonesia bisa mengalami stagnasi, bahkan kemunduran. Namun di sisi lain, PSSI justru mengambil sikap berbeda. Federasi menilai hal ini bukan masalah besar. Bermain di Liga Indonesia dianggap tetap memberikan menit bermain, menjaga kebugaran, serta meningkatkan kualitas liga lokal. PSSI percaya, selama pemain tetap tampil reguler, kualitas mereka bisa dijaga. Inilah titik kontroversinya. Apakah menit bermain di liga dengan intensitas rendah cukup untuk menjaga kualitas internasional? Atau justru akan menjadi jebakan yang perlahan menurunkan level kompetitif timnas? Fakta di lapangan menunjukkan, sepak bola modern menuntut kecepatan, kekuatan, dan kecerdasan taktik yang tinggi. Liga Eropa menawarkan semua itu. Sementara Liga Indonesia, meski berkembang, masih tertinggal dalam hal tempo, pressing, dan konsistensi permainan. Jika tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin timnas Indonesia akan menghadapi penurunan kualitas secara perlahan. Bukan langsung runtuh, tapi terkikis sedikit demi sedikit. Dari duel fisik yang kalah cepat, transisi yang terlambat, hingga pengambilan keputusan yang menurun. Namun ada juga sudut pandang lain. Bermain di Liga Indonesia bisa membuat para pemain lebih dekat dengan kultur, lebih menyatu dengan atmosfer sepak bola nasional, dan lebih cepat membangun chemistry antar pemain. Kedekatan emosional ini bisa menjadi kekuatan tersendiri, terutama di turnamen regional seperti Piala AFF dan Piala Asia. Disinilah dilema besar itu muncul. Antara menjaga standar internasional atau membangun kekuatan kolektif dari dalam negeri. Indonesia kini berada di persimpangan jalan. Jika strategi ini salah kelola, bukan mustahil efek domino akan muncul. Semua kini bergantung pada satu hal: manajemen, visi jangka panjang, dan keberanian menjaga standar. Karena di sepak bola modern, satu keputusan hari ini bisa menentukan masa depan 10 tahun ke depan. Dan pertanyaannya kini mengiang keras. Apakah ini awal kebangkitan besar, atau justru awal kehancuran perlahan timnas Indonesia?